Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Saya pada hari Rabu kemarin, saya mendampingi Kepala BP2MI, Bapak Beni Ramdhani, melakukan pemantauan terhadap gudang-gudang titipan barang milik PMI, barang kiriman milik pekerja migran Indonesia. Saya melihatnya miris karena begitu banyak ribuan barang milik pekerja migran Indonesia masih menumpuk di gudang. Bukan hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun, bahkan lebih. Mengapa barang kiriman PMI belum juga dikirimkan ke alamat tujuan? Sebagaimana yang saya dengar, informasi yang saya dapatkan, bahwa dari keseluruhan total barang kiriman milik PMI yang dikirimkan ke alamat tujuan barulah 20% dari total 47.000, bahkan sekarang sudah lebih. Mereka, para PMI, mengirimkan barang kirimannya dari luar negeri semata-mata untuk oleh-oleh atau kado terindah. Namun barang itu kondisinya kini tak jauh beda dengan sampah. Mengapa saya katakan demikian? Barang yang dikirim oleh PMI pastilah berupa oleh-oleh makanan dan juga pakaian, atau saya katakan pakaian bekas. Oleh-oleh berupa makanan pasti ada batas daluarsanya. Ketika makanan tersebut dikirim dari luar negeri sampai ke Indonesia, itu melalui perjalanan yang panjang. Ya katakanlah sebulan. Ketika makanan tersebut disimpan lagi di gudang berbulan-bulan, maka akan expire, akan kedaluarsa. Maka itulah tidak layak dimakan, sehingga saya mengatakan itu adalah sampah, bukan lagi hadiah atau kado terindah. Untuk pakaian, jika pakaian bekas kemudian dimasukkan di dalam kardus karton berbulan-bulan, akhirnya rapuh, tidak layak pakai. Inilah yang saya katakan sampah. Mari kita lihat liputan khusus saya ketika saya mendampingi Kepala BP2MI Beni Ramdhani. Berikut ini. Itu barang juga? Itu barang-barang juga di situ? Itu namanya barang di lantai 2 ya? Oh. Itu lantai 2. Ini lantai 1. Lantai 1-nya banyak. La 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 la.
Ini yang baru datang ya, yang baru datang. Ini yang baru datang. Yang di belakang sana yang sudah menumpuk. Oke. Atas menumpuknya barang yang diakibatkan peraturan tadi, yang itu pun ternyata sudah direvisi, tinggal tindakan lapangan, segera ambil keputusan kantor. Misalnya, perintahkan pada bea cukai barang-barang yang ada, yang tertampung, yang 6 bulan lalu, 4 bulan lalu, yang diakibatkan barang itu tertahan karena peraturan dulu yang diproses dan direvisi, keluarin. Mereka tinggal nunggu itu. Mereka juga nggak berani lah keluarin nih oleh mereka sepihak. Pasti mereka disalahkan. Ya, saya ingin objektif aja. Mana ada kesalahan ya atau kelalaian bea cukai, kita bisa kritik. Tapi jika memang itu bukan kewenangan dia, kita juga nggak boleh menyalahkan mereka. Sama halnya jika ada hal yang lalai di BP2 ini dikritik ya, dan kita sampaikan ke publik permintaan maaf. Jadi harus ada kebijakan keputusan cepat. Ya, kalau hanya alasan data, sinkronisasi, masalah integrasi, maka ya, sampai kita menjadi juara dunia sepak bola ya, sampai ayam kencing berdiri, nggak ada keputusan apapun. Itu artinya apa? Memperpanjang penderitaan rakyatnya sendiri. Butuh keputusan cepat, butuh diskresi di level atas, perintahkan semua jajaran ya, agar semua barang yang tidak masuk kategori jalur merah, barang yang terlarang, yang berbahaya, keluarkan. Dan itu akan disyukuri oleh para pekerja migran Indonesia. Dan pasti ya pekerja migran akan bersyukur dan ya, menyampaikan doa-doa terbaik bagi para pejabat di Republik ini. Kita ini mau doa buruk dari rakyatnya, atau doa-doa baik? Kalau saya ingin mencari doa-doa baik dari rakyat kita. Kalau mungkin ada usulan untuk pemutihan barang-barang ini, Ya, pemutihan apa? ya tadi diskresi itu kan pemutihan sebetulnya. Ya, cut off agar dikeluarkan segera, tidak lagi mendikotomis dia PMI atau tidak, ya, karena mereka adalah korban dari peraturan yang dulu sempat diproses dan diributkan, dan kebenaran atas proses yang dilakukan oleh PMI ternyata mampu merevisi, berarti apa? Barang-barang ini korban dari peraturan. Nah, sehingga pemutihannya adalah keluarga, kecuali barang yang dianggap oleh bea cukai terlarang, barang yang dianggap berbahaya, silakan. Bahkan PMI sudah ngomong ke saya, Pak, jika barang-barang yang tertahan itu memaksa kami membayar seluruh pajak dari jumlah barang, kami bayar pajak. Jadi kami nggak perlu lagi tuh ada relaksasi, ya, sebagaimana PMK 141. Bayangin, hebat, udah dikasih relaksasi pajak, ya, daripada karena aturan itu mereka juga akhirnya barang tertahan. Mereka bilang udah nggak perlu lah itu, nggak perlu kami terima pajak yang 500 US dollar, yang 1.500 US dollar dan tertahan nggak perlu. Udah, kami kenakan pajak, kami bayar. Yang penting barang kami sampai ke keluarga. Nah, ketika aturan itu dulu nggak ada pembatasan, dengan data ini kan udah cukup. Tapi karena peraturan kemarin akhirnya diperiksa, visa lah, perjanjian kerja lah, terdata di Cisco lah, kan gitu. Ini simpel ya, Pak. Misalkan pakai kembali apa? Bayar pajak. Iya, bayar pajak. Jawa Tengah aja sih. Enggak semua kota Indonesia ya, Pak. Iya. Udah oke sebenarnya Pak. Dari ekstrak kelihatan motornya kelihatan banget. Perjuangan guys, kita bersama tim dari PP2MI dampingi Pak Beni ya guys ya. Iya, dan Kutang. Oke. Nah, itu semua adalah liputan langsung saya. Saya tidak tega ya untuk mengambil begitu banyak video, nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagi para PNI.
Dan itu juga akan menyinggung ya perasaan para PMI melihat box-boxnya yang dikirim dan tidak segera diantarkan di alamat tujuan. Saya melihat ya ketika itu Pak Beni Ramdhani menangis melihat fakta yang sebenarnya. Saya pun tak tega dan tak kuasa menahan rasa ya. Ini benar-benar kondisi yang sangat memprihatinkan. PMI ketika mengirimkan uang, mentransfer uang ke Indonesia, dia adalah pahlawan devisa. Namun ketika mereka mengirimkan paketnya untuk anaknya, saudaranya, justru mereka melakukan hal yang sepertinya sia-sia. Ini terjadi di negara kita, di Indonesia. Menyedihkan. Terima kasih.